Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Selasa 19 November 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya eksekusi rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan dan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia mendapat apresiasi dari Komisi 1 DPR. Saya Adi Darmawan Sasongko, berikut berita selengkapnya. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Cabang Bima, Nusa Tenggara Barat di kantor Bupati Bima berakhir ricuh, di mana polisi dan pengunjuk rasa terlibat saling lempar batu. Akibat peristiwa tersebut sejumlah polisi terluka lantaran terkena lemparan batu. Bentrokan ini berawal saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati Bima. Aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan penjagaan depan pintu gerbang Pemkab Bima mendesak mahasiswa agar berada di luar pagar. Permintaan itu justru mendapat perlawanan dari pengunjuk rasa. Akibatnya aksi saling dorong pun terjadi. Bentrok yang berlangsung sekitar 5 menit itu memaksa polisi dan Satpol PP memukul mundur mahasiswa, hingga polisi mengejar puluhan mahasiswa yang melarikan diri. Hasilnya polisi berhasil menangkap serta mengamankan sejumlah mahasiswa. Akibat bentrokan itu, seorang wartawan media lokal Bima yang sedang meliput menderita luka pada bagian kening akibat terkena lemparan benda tumpul yang hingga kini masih belum diketahui apakah terkena lemparan batu atau selongsongan gas air mata. Aksi unjuk rasa ini dilakukan mahasiswa IMM untuk menuntut Bupati Bima Ferry Zulkarnain agar segera mencabut izin operasional Hotel Kalaki Beach lantaran hotel tersebut telah menggelar pertunjukan seksi dance di depan umum beberapa waktu lalu. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminullah melaporkan. Eksekusi 4 rumah warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Sejumlah keluarga tergugat yang kalah di pengadilan langsung menghadang juru sita pengadilan dan terlibat aksi saling pukul dengan petugas. Kericuan ini terjadi saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa melakukan eksekusi 4 rumah warga di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masa dari keluarga tergugat yang menolak rumahnya dieksekusi langsung menghalangi jurusita pengadilan dan petugas kepolisian yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya aksi saling pukul dan saling dorong antara keluarga tergugat dengan petugas kepolisian dan jurusita pun tak terhindarkan. Masa keluarga tergugat yang kalah bahkan melempari petugas dengan batu, balok kayu, dan bom molotov. Kericuan baru bisa teratasi setelah petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Meski diwarnai kericuhan, pihak eksekutor pengadilan tetap melaksanakan eksekusi. Kasus sengketa lahan seluas 7 are di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini mulai diperkarakan sejak tahun 2010 lalu antara keluarga penggugat Nur Aini binti Sampara dan tergugat Samba Daeng Tutu bin Baso. Namun pihak penggugat memenangkan perkara ini di pengadilan hingga ke Mahkamah Agung tahun 2012. Sementara keluarga tergugat menilai putusan tersebut diduga direkayasa oleh pihak pengadilan setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Perkelahian antar 2 kelompok pemuda terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, 3 orang pemuda tewas, sementara 2 lainnya kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lahat akibat terkena senjata tajam.
Warga Taman Dewasa Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Kota Lahat, dihebohkan dengan penemuan 3 mayat pemuda di pemukiman warga. Kondisi para korban ini tewas dengan kondisi tubuh penuh luka bacok terkena senjata tajam. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung menghubungi pihak kepolisian setempat. Anggota kepolisian dari Polres Lahat dan Polsek Kota Lahat langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, termasuk memintai keterangan beberapa warga. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan beberapa senjata tajam jenis pisau dan besi yang diduga digunakan para pelaku untuk berkelahi. Mayat ketiga korban kemudian langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD Lahat untuk diotopsi. Sementara di ruang ICU RSUD Lahat, 2 orang pemuda yang ikut terlibat perkelahian dalam kondisi kritis dan harus dirawat intensif karena luka di sekujur tubuh akibat terkena sabetan senjata tajam. Menurut warga, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, di mana terdengar suara beberapa pemuda sedang ribut di pemukiman warga. Namun warga tidak berani keluar rumah. Menurut informasi dari masyarakat yang banyak, bahwa itu kejadian itu adalah perkelahian dan bukan hanya satu mayat yang meninggal. Adanya pertikaian berujung maut diakui Kapolsek Kota Lahat AKP M. Nuh, bahwa telah terjadi perkelahian antara 2 kelompok pemuda yang menyebabkan 3 orang tewas dan 2 orang lainnya kritis. Dugaan sementara penyebab kejadian tersebut terkait hutang piutang antara kedua belah pihak. Keributan perkelahian yang tepatnya di Talang Jawa depan Taman Dewasa Talang Jawa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan perkelahian berlanjut, puluhan anggota kepolisian dan TNI nampak berjaga di Rumah Sakit Umum Lahat, tempat 2 korban perkelahian dirawat. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia mendapat apresiasi dari Komisi 1 DPR. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.